Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kita lanjut lagi ke chapter 411. Dan kali ini kita diperlihatkan bagaimana tindakan Deku setelah tahu kalau quirknya bakal dicuri satu persatu. So, tak perlu berlama-lama lagi, di konten kali ini akan kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama, kita ditunjukkan kronologi pencurian Danger Sense. Di chapter sebelumnya, Danger Sense akhirnya dicuri oleh Shigaraki. Namun yang terjadi sebenarnya adalah Shigaraki hampir saja mencuri beberapa quirk sekaligus, yakni Smokescreen, Bestowal, Float, Black Whip, dan Festi Soulmike. Serangan ini untung saja disadari berkat Shinomori yang menangkap radar bahaya. Maka dari itu, Shinomori melindungi quirk lain dan akhirnya berkorban. Dan jadinya, Danger Sense lah yang berhasil dicuri. Kedua, rupanya quirk Danger Sense bisa menyesuaikan dengan tubuh Shigaraki. Awalnya saya atau mungkin kalian juga mengira kalau Danger Sense karena notabene quirk ini ada dalam quirk One for All, maka tidak bisa dicuri atau digunakan oleh Shigaraki. Tapi sepertinya dugaan kita keliru, karena rupanya selain One for All, quirk-quirk lain meskipun itu sudah bercampur dengan One for All tetap saja bisa dicuri dan digunakan oleh pengguna barunya. Contohnya seperti Shigaraki di sini. Akhirnya Deku di sini bertarung tanpa Danger Sense, dan ya, Shigaraki sekarang bisa lebih leluasa oleh karena Deku yang tak bisa mendeteksi bahaya dan Shigaraki yang justru berbalik bisa mendeteksi serangan Deku dengan quirk Danger Sense. Aduh, rugi sekali Deku di sini sebenarnya. Ketiga, sejatinya di sini para pewaris hampir saja menyerah dan kabur dari Shigaraki. Ini ditunjukkan dengan N yang yakin kalau setelah ini mereka bisa saja dicuri lagi oleh Shigaraki. Sebab jika Shinomori saja bisa diculik, lantas bagaimana dengan mereka? So, N di sini sangat skeptis karena memang dari seluruh quirk yang ada, hanya quirknya lah yang paling minim kontribusi. Makanya N berpikir untuk lebih baik kabur saja gitu. Nah, kalau kita analisis, sebenarnya sikap N di sini memang agak kurang gentle ya. Tapi itu memang ditunjukkan oleh banyak sebab. Pertama, Smokescreen memang adalah kekuatan yang gunanya untuk mengelabui lawan dengan kekuatan asapnya. Dan kedua, Smokescreen efisien pula digunakan untuk kabur dari musuh. Implikasi dari Smokescreen pada N ini ditunjukkan dengan N yang dulu tewas dipotong jadi dua bagian oleh All for One. Itu disebabkan karena N yang bergantung pada Smokescreen untuk kabur, dibanding memanfaatkan Smokescreen untuk mengelabui lawan dan menyerangnya dengan metode lain. Tapi syukurnya ya, Smokescreen ini potensinya ditingkatkan oleh Deku dengan cara menjadikan Smokescreen sebagai tabir untuk melancarkan serangan dadakan yang lebih efisien. Dan terakhir, Shigaraki rupanya membuat Deku terpojok hingga mendekati Gunung Fuji. Ini saya pas baca ini belum riset atau baca jurnal tentang kasus erupsi Gunung Fuji ya. Namun secara deduktif, saya berani bilang kalau andai saja Gunung Fuji dieksploitasi atau dalam hal ini dipaksa erupsi oleh kekuatan Decay Shigaraki, maka ini bakal menimbulkan bencana alam yang lebih parah. Dan ya, akan semakin menguntungkan Shigaraki ke depannya, karena Deku tentunya tak bisa mengatasi bencana alam yang berskala besar seperti erupsi Gunung Fuji misalnya. Dan jahatnya Shigaraki di sini ingin memanfaatkan Gunung Fuji sebagai senjatanya untuk membuat kehancuran yang lebih buruk. Buset, jahatnya bukan main cuy. Dan coba tebak apa yang akan dilakukan oleh Deku untuk mengatasi ini. Yap, betul, membuat Shigaraki jadi orang baik. Bukan main ya Deku ini. Mentang-mentang kau main karakter anjir. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.